Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami muliakan, segenap hadirin yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Sungguh indah si bunga mawar, harumnya sangatlah memikat. Hadirin hari ini apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyber Speech menjelaskan, perkembangan informasi pada saat ini telah mencapai tahap yang mencekam. Di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain hadirin, perkembangan informasi baik melalui media cetak maupun elektronika, apabila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan menimbulkan sebuah keresahan, kesusahan, bahkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran tersebut kini telah terbukti dengan maraknya penyebaran berita hoaks yang terjadi. Tak sedikit orang yang hatinya terluka, kemudian menimbulkan luka di dalam dada akibat penyebaran kebohongan suatu berita, mulai dari isu politik sara hingga yang lainnya, menyebabkan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hadirin, inilah yang menarik hati kami untuk membawakan syarahan yang berjudul Menyikapi Hoaks Menurut Pandangan Al-Quran. Sebagai landasan asal, mari kita dengarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu
membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu, yang nantinya membuat kamu menyesali semua itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari segi ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah, yakni mengandung sebuah instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i di dalam karyanya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul jilid 1 halaman 653 menjelaskan, ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan Walid bin Utbah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak melakukan tindakan destruksi, maka turunlah sebuah teguran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang seseorang yang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayyunlah. Imam Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 123 menjelaskan, fatabayyanu ay fatuthbitu min syi'adil khabari, maka telitilah olehmu akan kebenaran suatu berita. Ayat tersebut merupakan pedoman dalam bersosial media, perintah Allah yang mengajarkan akhlak dan adab tentang pentingnya meminta suatu klarifikasi terhadap suatu informasi, terutama pada berita yang tak bertuan akan sumber dan fakta kebenarannya. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda, Al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketelitian itu berasal dari Allah, dan tergesa-gesa berasal dari syaitan. Hadis riwayat Tirmidzi. lalu hadirin, mengapa kita harus bertabayun dahulu terhadap suatu berita? Yakni agar kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa yang telah kita beritakan. Jelas hadirin, mari kita cerdas menanggapi berita, Jujur dalam berkata, Bijak dalam bersosial media, untuk menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar. Oleh karena itu hadirin, jangan pernah menyebar suatu kebohongan, karena Allah telah memberikan gambaran kepada kita di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itu adalah golongan orang-orang pendusta. Untuk menghindari penyebaran berita hoaks, haruslah dimulai dari diri kita sendiri. Karena Allah telah mempertegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah
عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya mereka ialah golongan orang-orang yang mendapat kemenangan besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Buya Hamka, di dalam karyanya Tafsirul Azhar beliau menjelaskan, di antara tanda-tanda hidup karena iman dan takwa adalah jika berkata-kata, maka pilihlah kata-kata yang tepat. Karena di antara perkataan yang tepat terkandung perkataan yang benar. Jangan terbelit-belit saat menyampaikan suatu berita. Rasulullah juga pernah bersabda, Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka berlaku jujurlah kalian semua, karena perlakuan jujur menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu berada dalam surga. Selanjutnya hadirin, pada ayat 71 Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam karyanya Tafsirul Jalalain menjelaskan, nalu ghayati matlubah, mereka mendapatkan apa yang mereka dambakan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulannya, maka periksalah dahulu akan kebenaran suatu berita agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Sebagaimana syair lagu berikut ini. Bila datang suatu berita, maka bertabayunlah kita. Jangan menyebar berita yang belum benar adanya. Bijaklah dalam berkata dan juga bersosial media. Bijaklah kamu dalam berkata dan juga kepada sesamanya. Hentikan berita hoaks, hentikan berita hoaks, akhirkan